Happy New Year untuk semua followers dan subscriber. Tidak terasa, hari ini kita sudah memasuki awal tahun. Biasanya yang dilakukan di awal tahun adalah membuat resolusi. Membuat resolusi dan mencatatnya pada agenda sangatlah penting bagi saya. Karena dengan membuat resolusi, kita dapat merancang apa yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Ibarat kita hendak melakukan traveling, resolusi merupakan tujuan. Tetapi yang lebih penting, haruslah kita membuat rencana untuk mencapai resolusi tersebut. Resolusi sangat penting, tetapi resolusi keuangan menurut saya juga sangat penting. Berikut cerita tentang perjalanan finansial aku selama 1 tahun ini. Di akhir tahun ini, saya mulai melakukan evaluasi keuangan selama 1 tahun. Saya adalah seorang karyawan di perusahaan asing. Di saat pandemik seperti saat ini, saya merasa sangat beruntung karena saya masih bisa bekerja dan menikmati salary secara full. Di awal tahun ini, saya mencoba menghitung income yang saya dapat. Dan setelah dihitung, ternyata tanpa saya sadari, ternyata income yang saya peroleh tahun ini cukup lumayan. Tetapi entah mengapa, tabungan yang saya miliki saat ini sangat jauh dari income yang saya peroleh. Pada saat saya bongkar untuk tabungan investasi saya, tabungan yang saya sisihkan hanya 10% dari total income saya. Menguap kemanakah income saya selama 1 tahun ini? Apakah kalian juga memiliki problem dan cerita yang sama dengan saya? Kalau ada, tolong isi di kolom komen di bawah ini ya. Karena saya tidak ingin kejadian serupa dengan kejadian tahun ini, maka saya mencoba mengevaluasi keuangan saya di tahun yang lalu. Setelah saya evaluasi, ternyata banyak dari pengeluaran yang saya lakukan bersifat keinginan, bukan kebutuhan. Pada tahun lalu, saya banyak melakukan belanja online. Yang suka belanja online, mana suaranya? Sebenarnya, belanja online tidaklah salah, karena dengan belanja di online shop, kadang kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan di toko. Tetapi, kesalahan saya adalah melakukan belanja online yang kadang bukan merupakan kebutuhan, tetapi lebih bersifat keinginan. Apa perbedaan keinginan dan kebutuhan? Berikut perbedaan antara keinginan dan kebutuhan berdasarkan sifat, dampak yang diinginkan, dan tolak ukurnya. Kebutuhan dan keinginan berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan itu bersifat objektif atau perlu atau mengikat, sedangkan keinginan itu bersifat subjektif atau tidak harus. Contohnya, setiap manusia butuh yang namanya pakaian. Tetapi jika kita menginginkan pakaian yang banyak dan selalu baru, ini dinamakan dengan keinginan. Kebutuhan dan keinginan berdasarkan tolak ukur. Bila kebutuhan kita melihat pada fungsinya, sedangkan keinginan kita melihat pada selera kita. Contohnya, setiap manusia butuh makan dan minum. Tetapi jika kita menginginkan makanan yang mewah dan minuman yang menjadi kepuasan kita, maka ini menjadi keinginan. Contoh kebutuhan dan keinginan berdasarkan dampak yang diinginkan. Kebutuhan berdasarkan dampak yang diinginkan, kita melihat pada manfaatnya, sedangkan keinginan kepada kepuasannya. Contohnya, kita memerlukan tas untuk bekerja, tetapi jika kita membeli tas branded, ini merupakan suatu keinginan. Agar tidak mengalami hal yang sama, maka di tahun ini, di awal tahun, saya akan membuat jurnal keuangan. Tetapi sebelum membuat jurnal keuangan, perlulah kita untuk melakukan resolusi yang akan kita raih. Berikut resolusi saya tahun ini, yaitu membeli tanah di daerah pegunungan yang rencananya tahun depan akan saya bangun karena saya memiliki dream untuk memiliki rumah dan kitchen yang luas, walk-in closet di dalamnya, dan memiliki library untuk menyimpan koleksi buku-buku saya dan tempat untuk saya bekerja bila work from home.
terdapat movie room untuk melepaskan penat pada saat weekend, karena di saat pandemik seperti saat ini tidaklah memungkinkan kita untuk pergi ke bioskop, dan mini pool untuk aktivitas olahraga setiap hari. Karena saat ini banyak dari waktu kita untuk bekerja di rumah, sehingga kita dapat melakukan olahraga setiap hari di rumah. Saya berencana untuk membeli tanah tersebut di akhir tahun, sehingga dari awal tahun saya melakukan investasi rutin agar di akhir tahun depan saya dapat membeli tanah tersebut. Berikut jurnal keuangan yang akan saya lakukan dari income yang saya dapat. 40% dari salary untuk investasi yang akan digunakan di akhir tahun untuk membeli tanah, dan di akhir tahun kendaraan investasi yang saya gunakan adalah obligasi. Untuk penjelasan tentang obligasi dapat kalian lihat di video di bawah ini. 10% dari salary saya untuk dana cadangan. Untuk penjelasan tentang dana cadangan dapat kalian tonton di video di bawah ini. 10% untuk alokasi insurance, 10% untuk alokasi dana pensiun. Kendaraan investasi yang saya gunakan adalah saham. Untuk penjelasan tentang investasi dapat dilihat di video di bawah ini. Dan 30% untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam membuat financial journal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menyusun anggaran keuangan. Anggaran keuangan haruslah berimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Hal yang terpenting adalah melakukannya secara disiplin, karena susunan anggaran keuangan akan menjadi percuma bila kita tidak melakukannya secara disiplin. Yang kedua, memiliki dana investasi untuk mencapai resolusi kita. Siapkan dana investasi untuk mencapai resolusi kita. Sebaiknya dana investasi disisihkan pada saat kita mendapatkan income, bukan dana sisa dari pengeluaran kita. Jadi, misalkan kalian adalah seorang karyawan, maka pada saat gajian, kalian langsung sisihkan dana tersebut untuk investasi. Atau bisa juga dengan melakukan investasi secara auto debit. Yang ketiga, melunasi hutang. Melunasi utang, terutama utang yang bersifat konsumtif. Dengan melunasi hutang, maka finansial kita akan lebih sehat. Prioritas melunasi hutang adalah hutang dengan bunga yang tertinggi. Dan bila jumlahnya besar, lakukan pelunasan secara bertahap. Yang keempat, disiplin membayar tagihan, terutama tagihan yang memiliki biaya bunga atau denda keterlambatan. Gunakan auto debit dari tabungan untuk menghindari denda dan biaya keterlambatan. Yang kelima, belanja dengan cerdas. Selektif untuk memilih yang mana yang merupakan kebutuhan dan yang mana merupakan keinginan. Yang keenam, memiliki dana darurat. Sebisa mungkin, dana darurat ini kita sisihkan di rekening yang berbeda untuk menghindari dana ini terpakai untuk hal-hal yang lain. Yang ketujuh, merencanakan dana pensiun. Sebagian dari income kita pun kita harus mulai persiapkan untuk persiapan dana pensiun agar kita bisa memiliki financial freedom pada saat kita pensiun. Dalam membuat jurnal keuangan, mungkin sangatlah mudah kita buat. Tapi dalam menjalankan jurnal keuangan, bukanlah hal yang mudah bagi semua orang. Diperlukan komitmen dan kedisiplinan untuk menjalankannya. Di awal tahun ini, mulailah untuk membuat jurnal keuangan dengan perencanaan yang baik, dan tentukanlah resolusi kalian agar kalian memiliki motivasi dalam menjalankan jurnal keuangan kalian. Happy investing!